Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Astagfirullahaladzim. Ibu bapak jamaah rahimakumullah lan anak-anakku sekalian yang saya cintai, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini Allah masih mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Moga-moga semoga pertemuan kita ini selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah pada uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambah dumateng para keluarga, para sahabat, para tabi-tabiin lan sedherek tiyang tansah nderek lan gesang-gesangaken dhateng sunah-sunahipun. Suwe ora jamu pisan wedange serbat. Suwe ora ketemu sing penting paringi sehat alhamdulillah. Ning kene niku tindak mriki mundute tempe, kundure mundute gethuk. Nek mau ngaji dolanan HP apa meneh kok ngantuk. Lah niku sing parek wayah. Ibu bapak anak-anakku sekalian, kenapa malam hari ini saya beri judul yaitu panggilan untuk hidup. Menghadapi zaman sekarang ini, orang-orang kadang-kadang tidak punya tujuan. Maka tadi saya habis sholat isya nih iseng buka TV, sudah mulai bulan puasa buka TV. Itu terjadi program di Jawa Barat bahwa ada program anak-anak yaitu pembinaan di, ada yang lihat tadi? Yaitu di militer, seperti wajib militer, yaitu 14 hari pendidikan, yaitu anak-anak bermasalah. Masalahnya apa? Banyak. Ada yang tawuran, ada yang sudah mengenal narkoba, ada yang di sekolahan sering merokok. Itu dibina oleh militer dari Bapak Gubernur Jawa Barat. Saya mengapresiasi sekali, sangat luar biasa. Dan orang-orang tua juga setuju, karena dididik di sekolahan dengan orang tua wis ora mempan nek cara Jawane. Maka dididik oleh militer di barak militer. Lah, ini bagi adik-adik sekalian, generasi muda ini harus punya panggilan untuk hidup. Apa sebetulnya untuk panggilan untuk hidup itu? Ya. Nah ini surat Al-Anfal 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa rasuli idza ta'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wal qalbi wa annahu ilaihi tusharun. Wahai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul. Jadi untuk kita hidup di dunia dan akhirat ini adalah memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Apa yang diserukan oleh Allah dan Rasulnya? Yaitu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Maka apabila dia menyeru kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Dan sesungguhnya kepada Allah kamu akan dikumpulkan. Nah ini. Jadi kehidupan di dunia ini, Bapak Ibu dan anak sekalian, ini adalah sebagai panggilan, pemenuhan daripada panggilan Allah untuk hidup. Yang pokok adalah wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'budun. Kita ini disuruh hidup ini untuk apa? Beribadah kepada Allah.
sujud kepada Allah. Maka kalau sudah seperti itu adalah kita sudah memenuhi seruan Allah ini. Karena kita suruh berbakti kepada Allah. Kemudian cara berbakti bagaimana? Nah ini, yaitu menurut apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, bahwa di dalam kehidupan ini tidak lain adalah siapa yang lebih baik amalnya, seperti awalan tadi yang saya baca. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surat Al-Mulk ayat 2. Maka diberi hidup kita ini adalah untuk apa? Berlomba-lomba di dalam kita beramal. Allah memberikan hidup ini untuk apa? Mana yang lebih baik amalannya? Karena tadi di dunia maupun akhirat ini kalau amalan kita baik, di hadapan manusia hablum minan nas juga akan baik, apalagi di hadapan Allah. Baik terhadap teman, baik terhadap tetangga, baik terhadap keluarga. Inilah kebaikan ini yang akan dinilai oleh Allah. Ini adalah hablum minan nas. Kemudian hablum minan Allah bagaimana? Ya, kita sudah tahu sebagai seorang muslim adalah apa yang harus kita kerjakan. Termasuk rukun Islam dan rukun iman itu harus kita kerjakan semuanya. Maka dikatakan sungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Kalau tidak dibatasi dengan ketentuan Allah, panggilan atau hidup dari Allah, manusia ini lebih jahat, lebih jelek daripada binatang. Maka Allah menurunkan Al-Quran ini adalah sebagai hudah linas, petunjuk bagi kita sekalian. Jadi kalau kita sudah memenuhi panggilan Allah dengan petunjuk-petunjuk itu, yaitu Al-Quran yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ini, kita sudah memenuhi hidup, memenuhi panggilan hidup dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Bapak dan sekalian, kandungan ayat tadi bagaimana? Allah dan Rasulnya menghendaki agar setiap mukmin bersegera memenuhi panggilan untuk hidup yang sebenarnya, yaitu berkualitas. Kenapa demikian? Nah ini, karena orang-orang yang tidak beriman meskipun hidup mereka dianggap sama dengan orang yang sudah mati. Orang-orang yang tidak beriman. Menurut surat Al-Muhammad ayat 12, wa ma yastawil ahya'u walal amwat innallaha yusmi'u may yasha wa ma anta bimusmi'im man fil kubur. Dan tidak pula sama orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Sungguhnya Allah memberi pendengaran kepada siapa yang dikehendakinya, dan kamu sekali-kali tidak sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Orang yang mati sudah tidak mendengar di dalam kubur ini. Nah inilah bedanya orang yang hidup dengan mati. Maka di dalam kehidupan kita di dunia ini, ya harus memenuhi panggilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pada intinya kita hidup ini apa? Untuk berbakti. Untuk berbakti pada Allah. Allah menjadikan khalifah di muka bumi ini tidak lain tidak bukan adalah memimpin diri kita sendiri, memimpin keluarga, memimpin lingkungan, dan juga memimpin alam semesta ini. Apalagi kita beragama. Kita beragama ini harus menerima semua perbedaan. Seorang bijak mengatakan, Islam itu bukan 5 tambah 5 jadi 10, tapi Islam itu adalah berapa ditambah berapa agar menjadi 10. Sembuh ndelok ngopo wis mudeng ora mbuh ora ngerti aku. Maksudnya gimana? Kita sebagai muslim ini harus menerima perbedaan yang sangat luar biasa, apalagi di kalangan Muhammadiyah ini. Perbedaan jangan menjadi kebiasaan kita.
Kalau saya membaca riwayat Universitas Muhammadiyah di Papua sana, itu 90% mahasiswa adalah Katolik. Dan Muhammadiyah tidak membeda-bedakan, justru malah mengundang pastor mereka untuk memberi pelajaran di sana. Inilah hebatnya Muhammadiyah. Maka bisa dikatakan Islam itu bukan 5 ditambah 5 jadi 10, tapi berapa tambah sepalaga menjadi 10. Maksudnya apa? Ada yang mengatakan 7 tambah 3 juga 10. Gitu. 6 tambah 4 juga 10 sama. Maka perbedaan-perbedaan ini harus kita menurut saya bisa menepis. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, kalau muslim dengan muslim bagaimana? Waluna a'maluna walakum a'malukum. Tapi kalau dengan non muslim, lakum dinukum, sudah jelas. Nggih napa nggih? Mesti jawab nggih, wong kula takon nggih napa nggih, ora nggih napa mboten, mesti jawabannya satu. Inilah misalnya. Maka di dalam kehidupan kita di dunia ini, kalau kita bisa menentukan menempatkan diri kita di situ, hidup ini nggak susah kok. Maka yang susah itu apa? Merasa benar sendiri, merasa menang sendiri, sehingga apa? Menganggap orang lain adalah salah. Padahal sama-sama pegangannya Al-Quran. Masalah perbedaan ini subhanallah, jangankan kita udah jauh sekali dengan Rasulullah. Para imam 4 aja dari 4 mazhab itu aja berbeda-beda, tapi saling menghargai, tidak merasa benar sendiri. Inilah panggilan hidup bagi kita. Maka kalau sudah bisa menempat seperti itu di dalam hati itu enak, tidak ada ganjelan sama sekali. Sing kaya ngono ya wis ben kaya ngono, sing kaya ngene ben kaya ngene, kan gitu. Maka Bapak Ibu dan anak sekalian, bahwa di sini menurut saya masa di hati kita itu agar kita hidup, maka diibaratkan adalah bagaimana orang hidup dengan orang mati pasti tidak sama. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus sholihati jannatin tajri min tahtihan al-anhar wal ladzina kafaru yatamatta'una wa yakuluna kama ta'kulul an'amu wal naru maswalahum. Sungguhnya Allah memasukkan orang-orang mukmin dan beramal soleh ke dalam jannah mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan orang-orang kafir bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang, dan jahanamlah adalah tempat tinggal mereka. Jauh sekali bedanya. Sama-sama hidup, sama-sama di dunia, tapi bagi seorang yang mukmin nanti tempatnya adalah beda. Sama saya makan, tapi diibaratkan dalam mereka orang-orang kafirnya adalah seperti binatang. Karena apa? Dia tidak memenuhi panggilan untuk hidup ini, tidak memenuhi panggilan Allah. Kalau memenuhi panggilan Allah, tentu seperti orang yang mukmin, menjalankan ibadah kepada Allah, taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Ini yang memenuhi panggilan hidup. Mereka tidak memenuhi panggilan hidup, hanya apa? Hanya hidup. Maka diibaratkan seperti binatang yang makannya binatang. Dan jahanamlah ada tempat mereka di sana. Maka alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah memberikan kehidupan ini, siapa yang lebih baik amalnya nanti. Ini yang perlu kita perhatikan. Maka Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, bahwa dunia ini dikatakan, saya berkali-kali ngomong, adalah panggung sandiwara. Memang benar. Ceritanya banyak berubah. Itu kata Ahmad Albar. Jangan sampai kita itu malu. Malu, aku malu pada semut merah yang merayap di dinding, menatapku curiga. Mengapa kau di sini?
menanti pacar jawabku. Ya. Bagi orang-orang yang seperti itu. Tapi bagi kita sebagai muslim adalah muslim. Ya. Harus berpegang teguh pada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini baru memenuhi panggilan hidup. Kalau hanya sekedar hidup, banyak orang yang sekedar hidup. Ya. Karena kehidupannya hanya mencari dan mencari kehidupan dunia. Tidak pernah memikirkan akhirat. Maka di sini disebutkan ya, bahwa orang yang mukmin jelas nanti dia di surga. Tapi bagi orang kafir di dunia aja makannya seperti makan binatang. Ya. Anaknya memang mangan tok. Tapi kalau sebagai muslim makan pun bermakna. Mau makan sudah baca Bismillahirrahmanirrahim. Syukur komplit dengan doa Allahumma barik lana fima royaktana wa qina adzabannar. Setelah makan alhamdulillah Ilahi dan seterusnya. Semua diatur oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini namanya memenuhi panggilan hidup kita. Bagi mereka, ya makan karena lapar. Sudah kenyang malah, jangankan bilang alhamdulillah. Malah wis nun sewu karena ngepuk-puk wetenge, wah suarek tenan. Ini. Bersin saja bagi seorang muslim gimana? Alhamdulillah. Yang mendengar kemudian dijawab, inilah hebatnya seorang muslim. Tapi mereka begitu aji tahu. Oleh karena itu sekalian, mari kita jalankan kehidupan ini betul-betul memenuhi panggilan Allah agar kita dianggap hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fenomena kehidupan di dunia ini macam-macam. Maksudnya apa? Kita harus belajar dari itu. Jadi bermacam-macam ini justru menjadi hasanah bagi kita untuk belajar kita hidup di dunia. Suatu contoh tadi, kalau anak-anak sekalian ini manut miturut bangun turut karo wong tuwa ibarate dengan dapat pengasuh dan sebagainya, nggak mungkin akan dipanggil ke barak militer. Karena apa? Wis manut panggilan Allah. Mereka senengannya tawuran, gagah-gagahan. Padahal yang gagah tenan buhuran, ini gagah-gagahan tok. Inilah. Oleh karena itu Bapak Ibu dan anak sekalian, mari kita sama-sama mengarungi kehidupan ini dengan tertib. Maka sering saya katakan bahwa dunia ini memang sebagai lahan bagi kita untuk mencari dan mencari. Maka banyak sekali orang-orang barat yang orang ateis tidak beragama mencari dan mencari kebenaran seperti apa. Sehingga dia betul-betul masuk Islam itu dalam keadaan betul-betul sudah belajar dipilih sekalian. Lah bedanya kita ini lahir wis dadi anake wong Islam, kadang-kadang gampang ke. Kadang-kadang dah setua setua kita, setua Pak Yogi, bacaan sholat saja orang ngerti babar blas. Artine ya melu takbir Allah Akbar. Tapi kalau kita pengen hidup kita bermakna betul-betul hidup, ya kita pelajari. Saya mendengar pengajian-pengajian itu subhanallah. Memang menambah kekhusyuan karena tahu apa yang kita ucapkan. Lah nek sewu nek wong Arab mriku nggih sampun ngertos sedaya artine, wong pancen bahasane Arab. Nek wong mriki kadang-kadang sewu artine ora ngerti ming plonga karo plongo laine. Okay. Oleh karena itu Bapak sekalian dan aku, mari kita sama-sama belajar dan belajar. Baik anak-anak aku ini saya yang masih muda-muda ini, okay. Ingatannya masih bersih. Beda karo bapak ibu nih kalau saya mikir ke beras, mikir ke tempe, mikir ke dan sebagainya. Karena apa? Kebutuhan anak-anaknya, tapi bagian anak, okay. Masih bersih pikirannya. Menghafal Quran juga mudah. Beda karo wong tuwa ngarep apal mburi, ngarep mburi lali, mburi apal ngarep.
Soalnya akeh pikiran. Oleh karena itu mumpung masih diberi kesempatan, gunakanlah dengan sebaik-baiknya agar apa? Kita memenuhi panggilan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sayang ini LCD-nya di sini dari bapak-bapak nggak bisa melihat ini. Nah, hidup yang sebenarnya itu seperti apa? Dari Syekh Ibnu Katsir, yaitu hidup berjalan di jalan Allah dengan harta jiwanya hingga menjadi syahid. Berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya hingga menjadi syahid, yaitu Quran Al-Imran ayat 169. Wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Tidak pernah kita pikirkan Bapak sekalian. Ini adalah Al-Qur'an. Menika pengendikanipun Allah. Ojo ngira ya. Wong-wong sing mati nang mardalane Gusti Allah jihad iku mati. Nanging dheweke isih urip. Di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Lah ini kan di luar pikiran kita. Ngertine nun sewu nek wong wis sedo ya sedo. Ning teng mriki Allah ngendika. Orang yang gugur di jalan Allah berjihad itu adalah mereka hidup di sisi Allah. Okay. Ini Bapak sekalian. Okay. Oleh karena itu, mari jangan segan-segan kita berjuang untuk menegakkan agama Allah. Apabila kita mati di situ, Allah akan menghidupkan dan masih mendapatkan rezeki. Ini luar biasa. Saya setelah membaca ayat ini, subhanallah. Okay. Karena itu Bapak sekalian, mari sama-sama kita menegakkan kalimat thayyibah ini sampai akhir hayat. Okay. Jangan tanggung-tanggung. Maka di dalam surat Al-Baqarah dia disebutkan wala nabluwanakum bisa'im minal khaufi wal ju'i wa nafsi minal amwal wal anfus wasamarat wa basyiris sabirin. Okay. Ini adalah gambaran bahwa kenikmatan Allah ini bagi orang yang meninggal gugur di jalan Allah menegakkan kalimat thayyibah. Mereka tidak mati tapi hidup di sisi Allah dan masih mendapatkan rezeki. Tidak bisa dibayangkan di sini karena apa? Kok bisa ya? Menurut akal kita mereka sudah mati. Tapi menurut Allah dia masih hidup. Terus bagaimana? Lah itu adalah terserah Allah bagaimana. Nyatanya disebutkan ya, hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama ya, kita beragama Islam menegakkan kalimat thayyibah. Menegakkan kalimat Allah, menegakkan perintah-perintah Allah dengan kebenaran. Kalau kita berjuang di sini sampai meninggal. Kalau dulu saya gugur di jalan Allah itu mungkin perang, pakai pedang. Tapi sekarang jihad di jalan Allah adalah menegakkan kalimat thayyibah. Karena ini adalah jihad kita. Okay. Maka di dalam Al-Quran wala tamutuna illa wa antum muslimun. Ojo pisan-pisan sira iku mati kejaba ngrungkepi agama Islam aja apa? Ya menegakkan kalimat thayyibah ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian dan anakku, inilah kehidupan dunia. Okay. Setelah Ramadan kemarin kita lewati dengan sukses. Karena banyak yang mengatakan alhamdulillah nyong puasane nutuk trawe nyong yo ora ana sing bolong. Al-Qur'ane nyong yo khatam 30 juz. Sedekahe infake nyong yo mlaku alhamdulillah. Ning bar poso yo wis bar. Qiyamul lail wis ora tau, puasa sunah wis ora tau, maca Al-Qur'an wis ora tau.
sedekah wis leren. Karena menganggap bulan puasa itu sudah sepenuhnya sudah dicurahkan di sana. Padahal di sini nun sewu. Menegakkan kalimat Allah ini harus seumur hidup sampai kita meninggal dunia. Tapi kebanyakan wis rumangsa marem, puasane wis rampung kabeh. Ibadahe ya rampung kabeh. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita merenungi kehidupan kita ini, apalagi maaf yang sudah seumuran Pak Yogi, kita harus merenung perjalanan hidup kita dulu mulai kita masih anak-anak seperti ini, kita seperti apa. Sekarang seperti apa. Kehidupan dulu dengan sekarang jauh berbeda. Maka generasi Pak Yogi ini bisa dikatakan generasi emas. Mungkin malah berlian. Karena apa? Menangi zaman jadul, pertengahan nganti zaman modern saniki dimenangi. Nek jasmanten saniki nun sewu wis langsung HP. Zaman biyen ora ono telepon wae ora masalah nang endi-endi. Nggih napa nggih? Kula mbiyen cek sekolah niku nggih teng SLTP. Niku untuk kiriman zaman semonten niku mboten salah niku pinten nggih? Rp5. Niku lewat wesel saking Jakarta nggih Pak Dene. Walah senenge ora umum. Kertase biru sementen iki. Nggih Bu, perisa wesel. Go nang kantor pos niku ditutke kancane gembruduk mergane apa ora tahu weruh sing jenenge wesel. Saniki tinggal mejet HP wis tekan. Nggih ta? Zamannya sudah berbeda. Kula niku mbiyen teng Kali Kajar, ngarepe niku kantor polisi, sebelah Koramil, Rodoado kecamatan. Niku sing enten tilpune ming ngriku tok. Glethake puter, wer angkane bener. Kring. Leh muni halo niku mboten kak halo. Halo. Nggih. Pripun? Suarane cilik tur ora pati cetha. Beda sakniki. Pun bapak-bapak niku takoni adik-adik nika. Nika mbiyen leh nun sewu kenal karo bapak niku nganggo layang. Nganggo mono layang terus amplop niku metu gambare waru, walah pol senenge. Tekan omah wae dingetenaken dicium dianu ngeten. Nek mboten percaya takon bapak ibu-ibu niku sing sepuh nika. Itu nyata. Saiki nganggo tangan loro kan kabeh kan ngono, sauri meneh. Ora ana wong layang-layangan. Nek mbiyen nganggo surat. Pramila nun sewu, kula sing gadah Bu, Pak. Nggih, mun tau ngumpulke nganu Bu, napa? Prangko. Ngen kula tesih enten niku ngen kula. Niku. Masih ada. Kuwi kira-kira nek dadi kolektor ngoten regane wis polarange mesti jan niku dah. Ning sayang tak dol kok ora payu. Inilah Bapak sekalian. Jadi kalau kita merenung kehidupan kita, sewu yang sudah sepuh-sepuh ini mulai zaman dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Pramila kula nek HP-ne niku rewel niku sing benerke putune wis ra iso. Niki wis ra nyandak. Oleh karena itu sekalian, apalagi sekarang berpikir kepada nun sewu, saya mengasampaikan anak-anakku sekali ini, saya mau memberi contoh pada ibu-ibu nih, sing wis sepuh-sepuh. Hidup ini Bu sekalian dari dulu sampai sekarang perubahannya seperti apa? Wanasaba mbiyen kaya ngapa, saiki kaya ngapa? Ini harus kita renungkan karena apa? Kita itu menjalankan hidup. Agar kita, pikiran kita hidup itu harus kita seperti itu. Dan kemudian apa? Kalau saya ngisi di Sabu Alu itu subhanallah.
Habis kajian Bu, lihat situasi Gunung Sindoro dan Sumbing itu pemandangan paling indah masjid itu di Sabuk Alu. Saya sampai dengan Pak Asrori, keindahan alam seperti ini sebentar lagi akan kita tinggalkan. Ini pernahkah kita bayangkan seperti itu? Mau sore mau Nun Sewu, kula teng dhuwur ngedok nika ndelokke Nun Sewu Lembah Serayu. Nggih. Dalme Pak Darwoto nika siwatu ketinggal niku. Sangono dodo subhanallah indahnya luar biasa. Ini baru di dunia dan ini akan kita tinggal. Agar kita memenuhi hidup ini Nun Sewu pikiran kita juga hidup. Kula nek subuh mangkat teng masjid niku ndelokke dhuwur bulan karo lintang subhanallah indahnya dunia seperti ini sebentar lagi akan kita tinggal. Dan bayangan hidup di sana belum bisa dibayangkan karena sewu orang ono wong mati bali nang donya cerita orang ono masalahnya. Inilah yang harus kita renungkan. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama memenuhi panggilan hidup ini harus jangan main-main. Karena hidup yang sebenarnya menurut Buya Hamka yaitu hidup bersendikan ma'rifatullah dan penghambaan total kepadanya. Itu adalah hidup yang sebenarnya. Karena kalau sudah menghambakan hidup kepada Allah, ma'rifatullah ini, pasti dunia ini pasti akan baik. Yaitu surat Al-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tadi. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi padaku beribadah. Ini makna hidup yang sebenarnya. Karena kalau sudah ibadah kepada Allah sudah total. Adapun kehidupan di dunia ini hanya sarana untuk kita menunjang kepada peribadahan pada Allah. Tapi banyak sekali orang-orang yang nun sewu hanya mengejar dunia, maka pendapatannya hanya dunia tok, akhiratnya akan tertinggal sama sekali. Padahal jelas perintah dari Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepada Allah beribadah. Kita lanjutkan. Kemudian selanjutnya, hidup yang dihiasi dengan kesalehan vertikal dan kesalehan sosial. Nah ini hablum minallah juga hablum minannas. Ini sebetulnya seperti itu. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Hablum minallah dan hablum minannas. Rezeki yang kita punya ini bukan milik kita 100%. Tapi sebagian harus kita infakkan, sebagian harus kita tasarufkan. Karena apa? Bekal untuk di akhirat adalah infak sedekah. Kalau zakat itu sudah wajib. Maka di dalam surat Al-Munafikun ayat 8 kalau nggak salah, Robbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa aku minas sholihin. Ya Allah, setelah mati nanti, mbok saya dikembalikan ke dunia sebentar saja agar aku bisa bersedekah menjadi orang-orang yang soleh. Tapi apakah mungkin? Tidak mungkin, kalau sudah meninggal nggak mungkin kembali. Maka di sini perintahnya adalah di samping wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Infakkan, nafkahkanlah sebagian rezeki yang kita punya. Agar kita betul-betul memenuhi panggilan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup yang dihiasi dengan kesalehan vertikal dan sosial atau horizontal. Agar hidup kita ini bermakna. Kita lanjutkan. Ini. Kemudian selanjutnya, hidup yang sebenarnya yaitu hidup bermartabat. Karena Allah menciptakan manusia ini adalah martabatnya yang tinggi.
wattini wa zaituni wa turisini wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dalam derajat yang paling tinggi. Karena apa? Semua makhluk di dunia ini tidak ada yang melebihi derajatnya manusia. Akalnya sempurna, anggota badannya sempurna, kelihatan cantik dan gagah dan bagus. Beda dengan makhluk yang lain, binatangnya, manusia yang paling sempurna. Padahal dalam surat Al-Fussilat 33, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru pada Allah, mengerjakan amal soleh dan berkata sungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Ini adalah hidup yang sebenarnya, hidup bermartabat. Mengerjakan amal soleh ini adalah bekal bagi kita. Karena perkataan menyuruh pada Allah ini yang paling sempurna. Kalimat thayyibah, asyhadu anna ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan, tiada sembahan, tidak ada zat yang wajib disembah hanya Allah. Maka dengan ayat Al-Fussilat 33 ini jelas sudah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang menyerahkan diri. Orang muslim. Kita lanjutkan. Wa malu anallah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Manusia, Allah dan hatinya adalah apa? Imam Ibnu Katsir menyebutkan Allah menghalang-halangi seorang mukmin dari kekufuran. Kita udah cegah. Agar apa? Selalu beriman pada Allah, jangan sampai kufur. Tapi menghalang-halangi seorang kafir menjadi iman karena apa? Contohnya Abu Jahal, Abu Lahab. Sudah dihalangi untuk beriman karena apa? Fi qulubihim maradu fazada humullah maradu. Dalam hati sudah ada penyakit. Dan Allah menambah penyakitnya itu. Maka Allah menghalangi pada seorang yang kafir adalah beriman. Tapi Allah juga menghalang-halangi orang yang mau menjadi kafir. Tapi kehidupan dunia ini banyak. Orang yang tadinya berjilbab kemudian melepas jilbabnya. Yang tadinya benci sekali kepada seorang muslim yang berjilbab, ternyata mendapat hidayah dari Allah kemudian pakaian berjilbab. Lan delok niku bintang-bintang sinetron, subhanallah. Padahal nek berjilbab poil ayune malah dibuka dadi welek. Lanjutkan lagi. Kemudian Profesor Buya Hamka bahwa untuk bisa hidup yang sebenarnya butuh komitmen yang kuat. Yaitu keimanan yang kuat, pribadi yang kuat. Kenapa? Karena hati seorang sangat mudah berubah. Hati manusia ini gampang sekali berubah. Nek cara Jawane esuk dole dele sore. Maksudnya apa? Plin-plan. Bisa berubah-ubah. Oleh karena itu, di sini ada doa Allahumma ya mulikal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati terhadap, tetapkanlah hatiku berpegang agama yang kuat. Hati sahabat Ahmad ini. Maka doa kita nusewu, ya Allah, jadikanlah aku muslim sejati. Maka doa-doa seperti ini kalau kita, maka di dalam sholat kita paling tidak sehari semalam minim 17 kali adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, mugi paduka nedahaken dhumateng kula margi ingkang leres.
Maka disebutkan iya kana butuh wa iya kan ya Allah nggih namung dumateng paduka kawula manembah lan nggih namung dumateng paduka kula nyuwun pitulungan. Karena tidak bisa selain Allah menolong pada kita. Allah yang membolak-balikkan hati kita. Kalau kita sudah diteguhkan hati kita untuk berpegang teguh pada tali agama Allah, insya Allah akan kuat. Okay. Maka contoh klasik adalah kisah Fuad bin Iyad ini dalam Quran surat Hadid 16. Okay. Ini alam yatil ladzina amanu takhadhu qulubuhum lidzikrillah wa ma nazala min khalqi wala takunu kalladzina utul kitaba min qabli fatala alaihimul amadu kawaqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Di sini disebutkan ada sangat panjang, karena kitab sebelumnya itu sangat panjang sekali sebelum Rasulullah diutus, ini panjang. Tapi tidak merenungi kitab itu, justru malah hatinya menjadi keras, menjadi sombong. Padahal sepanjang masa itu untuk merenungkan kitab-kitab itu, tapi ternyata dialah hatinya malah menjadi keras. Maka mudah-mudahan kita ini sudah sebagai seorang muslim bisa memegang teguh pada ajaran Allah ini sampai akhir hayat. Dan Al-Quran ini waktu yang panjang sampai yaumul kiamah tidak akan berubah. Nek corok jawane ora bakal owah, ora gingsir. Tetap karena apa? Itu akan dipertahankan oleh Allah dan orang-orang yang sudah diberi ilmu oleh Allah nantinya. Dan Al-Quran itu adalah Allah sendiri akan menjaga. Nyatanya sampai sekarang tulisan di dalam Al-Quran kehilangan satu alif ada mesti ketahuan. Karena apa? Allah sendiri akan menjaganya. Kita lanjutkan. Bahwa semua manusia akan dikumpulkan menghadap dan mendapatkan balasan sempurna sesuai dengan amalnya. Ini yang harus kita pikirkan Bapak Ibu sekalian dan anak sekalian. Bahwa besok di akhirat akan mendapatkan balasan apa yang kita kerjakan di dunia ini. Maka saya katakan bahwa dunia adalah lahan untuk mencari apa? Menanam kebaikan-kebaikan agar kita bisa nanti menuai di akhirat sana. Al-Baqarah 281. Wattaqu yauma turja'una fi ilallah tsumma tufa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yutlamun. Dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakan. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya, dirugikan. Maka wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin. Sedikit pun sekecil apapun berbuat baik akan mendapat balasan. Begitu pula sekecil apapun perbuatan yang jelek juga akan mendapat balasan. Maka tutuplah perbuatan yang jelek itu dengan perbuatan baik, sehingga nanti amalan kita kalau ditimbang itu lebih berat yang sebelah kanan, yaitu kebaikan. Agar apa? Betul-betul kita bisa memenuhi panggilan hidup dari Allah Subhanahu wa taala ini, betul-betul doa kita akan terlaksana. Yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Endingnya waqina adzabannar, akan dijauhkan daripada api neraka. Ini. Dan karena apa? Semua perbuatan kita akan dibalas, tidak dirugikan oleh Allah sedikit pun. Amalan kita semua diperhitungkan. Maka disinilah di dunia ini untuk menuai benih-benih kebaikan agar kita nanti bisa panen di akhirat nanti.
Kesimpulannya Bapak sekalian, maka bersemangatlah dalam memenuhi panggilan Allah untuk hidup yang berkualitas dengan ending bahagia dunianya, surga akhiratnya. Ini tujuan hidup kita sungguhnya seperti ini. Maka slogan dari anak-anak muda sekarang ini, kecil dimanja, remaja foya-foya, tua kaya raya, mati masuk. Enak enggak? Karepe belung. Kenapa hidup dunia ini susah? Ya sapa sing ora seneng, masih kecil dimanja. Remaja foya-foya. Kan? Tua kaya raya. Mati masuk surga bisa. Karena kaya raya ini bisa ditasarufkan dengan sebaik-baiknya sehingga apa? Mendapatkan amalan yang sangat luar biasa sehingga dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, dengan kesimpulan seperti ini maka kita bersemangatlah untuk beribadah kepada Allah, memenuhi panggilan Allah. Karena apa? Apalagi maaf kepada Bapak Ibu yang sudah tua-tua seumur Pak Yogi ini, subhanallah, subuh niku gangguane pol abote. Lah prigi meneng tangi bengi Masya Allah dengkule wis ora karuan rasane. Nguru kok sujud wis pol nikmati. Tapi kalau kita saya punya bersemangat untuk memenuhi panggilan Allah ini, tidak ada penghalang bagi kita. Kita pasti punya semangat untuk beribadah kepada Allah. Karena apa? Harapan kita adalah ini. Di dunianya adalah bahagia, kemudian surga yang kita harapkan di akhirat. Kabeh wong Islam mesti kepengen mlebu swarga. Ora nono ngapunten nggih, wong Islam bapake maling wae nun sewu le, aja pisan-pisan sira iku kaya bapakmu, kowe mesti luwih apik. Orang tua seperti itu. Kudangane wong tua mesti anake luwih apik timbang wong tuane. Sama dengan perintah Allah. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, sama. Maka Bapak-Ibu sekalian, yang terakhir, dengan kesimpulan ini mudah-mudahan bisa membuat semangat bagi kita untuk selalu dan selalu memenuhi panggilan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangannya, kemudian hablum minanas kita perbaiki, insya Allah dunia akan bahagia, tenang, tidak punya masalah. Di akhirat kita tinggal menikmati apa yang kita kerjakan di dunia ini. Ibu Bapak rahimakumullah, saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan walaupun ini wis entek bodone, tetap minta maaf itu adalah tidak ada batasnya. Mungkin Pak Yogi di sini banyak bicara, menyinggung perasaan Bapak sekalian dan anak sekalian, ada kesalahan kepada sesama kita mohon maaf, kepada Allah kami ucapkan astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita semua ini diberi hidayah oleh Allah memenuhi panggilan Allah, yaitu wala tamutuna illa wa antum muslimun. Ojo sira-sira iku mati kejaba ngrungkebi agama Islam. Kula kinten mangkaten saged ngaturaken iwak pitik nggo dahar sahur nganggo sego apa kupate, najan sithik anggen kula matur muga-muga ana manfaate. Tumbar jinten mricapala nggodhog kupat jangane kara, cekap semanten atur kawula sedaya lepat nyuwun ngapura. Akhirul kalam nasr minallah wa watung qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.